Saya Riviani Laura Manglomi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang saya review yang berjudul Auguste Comte, Key of Sociology, yang ditulis oleh Mike Gain, yang disunting dan diterbitkan kembali oleh Peter Hamilton, yang memberikan kemudahan bagi para siswa dengan menyunting buku ini secara lebih ringkas dan mudah untuk dibaca. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Dalam studi yang menarik ini, penilaian ulang besar pertama sosiologi Comte selama bertahun-tahun, Mike Gain mengacu pada beasiswa baru-baru ini dan menyajikan bacaan baru tentang sosok-sosok yang luar biasa ini. Kontribusi Comte pada sejarah dan filsafat ilmu telah mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertamanya, dan dia terkenal karena telah memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Dalam karya penting ini, Gain mengkaji visi sosiologis Comte dan menunjukkan bahwa karena menurutnya sosiologi dapat dan harus bersifat refleksis, ensiklopedis, dan utopis. Ia mempertimbangkan topik-topik seperti fetisisme, politeisme, nasib, cinta, dan hubungan antara sosiologi, sains, teologi, dan budaya. Catatan menarik tentang kelahiran sosiologi ini adalah teks pengantar yang belum pernah ada sebelumnya di Comte. Karya Gain adalah bacaan penting bagi semua sosiologi dan mahasiswa disiplin ilmu tersebut. Terdapat 8 bab dalam buku ini: pengantar gagasan Comte, yang kedua ilusi Comtean, yang ketiga konteks dan materi sosiologi, yang keempat intimasi ilmu sosial dan politik baru, 5 laporan sesat Comte tentang pengetahuan, yang keenam mengapa Comte membutuhkan sosiologi, yang ketujuh teori sosiologi modernitas, yang kedelapan sosiologi kedua, yang kesembilan kekuatan supranegara spiritual, sosiologi dan kemanusiaan, yang ke-10 sosiolog dan rezim fetish, yang ke-11 masa depan Comte. Dengan bab 1 pengantar gagasan Comte, dengan cara berpikir Comte seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern yang belum mencapai tujuan akhirnya. Revolusi modern tidak dapat direduksi menandai peristiwa-peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya revolusi Prancis resmi. Dalam bab ini, Peter Hamilton menyajikan garis besar pertama dari ide-ide Comte yang konsisten dengan bagaimana sosiologinya dibaca hari ini. Ini adalah bacaan yang akan dipertanyakan oleh bab-bab berikutnya untuk mencapai dinamika penggerak batin sosiologi dan logika karir intelektualnya. Ide tengah, pandangan umum Comte tentang krisis dapat dirumuskan secara singkat dengan cara tesisnya adalah bahwa setiap penjelasan yang memadai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial susunan Kristen Katolik Eropa abad pertengahan, suatu bentuk yang dicirikan oleh pemisahan dan kekuasaan otoritas spiritual. Pengantar ide Comte 3. Sosiologi menjadi doktrin sosial sebagai dasar kekuatan spiritual baru. Kekuatan ini secara bertahap akan memulihkan posisi kekuasaan yang pernah dicapai gereja Katolik atas otoritas temporal di Eropa abad pertengahan, tetapi sekarang atas dasar pengetahuan yang dapat dibuktikan, dan oleh karena itu tidak dapat disangkal tempatnya dalam tatanan disiplin ilmu. Yang keempat, Auguste Comte. Setelah menyelesaikan studi pendirian hukum 3 negara pada tahun 1842, kehidupan dan pemikirannya sangat terguncang oleh dua peristiwa. Yang pertama adalah pribadi. Pada tahun 1845, ia memulai hubungan emosional yang intens dengan Clotilde de Vaux atas desakan platonisnya, yang berlangsung sampai kematiannya pada tahun 1846 pada usia 32.
Pengantar ide Comte 5 diorganisir oleh imamat baru yang memperluas otoritas atas negara-negara Eropa yang dianjurkan harus dibagi menjadi negara-negara kota kecil dan relatif lemah. Yang keenam, pengantar ide Comte 6. Visi geospasial yang diadopsi di sini satu sisi secara khusus dipahami sebagai cara untuk mengatasi kekuatan yang berlebihan dan pada dasarnya melebihi kekuatan negara-negara bangsa yang besar dengan meredukannya menjadi unit-unit yang lebih kecil. Di sisi lain, penting bagi visi Comtean adalah gagasan bahwa tatanan sosial yang norma muncul dalam sistem penyeimbang institusional tetapi secara struktural sangat berbeda dari yang ditemukan dalam teori-teori Montesquieu atau belakangan oleh Durkheim. Pengantar ide Comte 7, budaya didorong oleh kekuatan fundamental revolusi ilmiah dan revolusi di Prancis yang membawa peradaban ke ambang pemerintahan ilmiah atau positif. Pengantar ide Comte 8, 9, 10, masalah dalam menilai Comte, pengantar ide Comte ke-11, pengantar ide Comte ke-12, kedua ilusi Comtean di dalamnya. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa. Menurutnya mencintai atau membenci seperti modalitas cair Dali di The Persistence of Memory. Tidak ada orang yang telah mendengar tentang skema utopis dan tempatnya membayangkannya di dalamnya pernah bisa melupakan mereka. Buku Auguste Comte ini menyajikan bacaan baru dan penilaian baru yang dimulai dengan garis besar pada bab sebelumnya sebagai dasar. Bab ke-8, kekuatan spiritual sosiologi dan kemanusiaan. Dalam kata pengantar 1851, untuk volume pertama, sistem Comte mengacu pada surat tertanggal 2 Juni 1845 yang menunjukkan sifat keadaan moralnya yang diregenerasi atau diberikan dalam SPP lampiran halaman 613 dan efek pertama digarap dalam kuliah umum tahun 1847 dan kemudian dalam bukunya Discours sur ensemble du positivisme diterjemahkan sebagai pandangan umum positivisme pada tahun 1848. Bab ke-9, sosiologi kedua. Comte secara strategis beralih ke pertanyaan mengenai peran metode subjektif, apakah itu di luar sosiologis ilmiah atau dalam arti tertentu selalu diperlakukan dalam konstruksi sosiologis. Isu krusial yang menyangkut cara istilah-istilah itu diajukan dan didefinisikan dalam cara tesis sosiologis disajikan. Kita dihadapkan dengan masalah menganalisis produksi dan organisasi pengetahuan. Sebenarnya adalah dua aktivitas yang terkait tetapi berbeda. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.